Sandiaga itu 968 suara, nah Ganjar 921 suara. Tetap aja, kok bisa Ganjar kalah sama Sandiaga? Sakti bener Sandiaga ini. Nggak ada pergerakan, nggak ada relawan, nggak ada pemberitaan, tiba-tiba di Munas Musyawarah Rakyat Relawan gitu ya, menang. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang akhirnya jadian sama mantan temen kita. Ya karena kan kadang ada gitu ya, kita pernah punya best friend di masa lalu, teman akrab gitu ya. Lalu kemudian gara-gara 1-2 masalah kita jadi agak renggang, agak menjauh gitu ya. Lah terus tiba-tiba mantan best friend ini jadian sama mantan pacar kita. Itu kan jadi kemarahannya double gitu. Dan kita jadi semakin yakin untuk menjauh dari mereka. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi di Bandung. Ya karena awalnya acara ini tuh dibuka dengan sangat meyakinkan gitu. Dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Dan saya pikir hasil dari musyawarah ini itu akan memunculkan nama-nama capres yang potensial di 2024. Nah tapi setelah diumumkan ternyata ada nama Anies. Ada nama Anies gitu. 9% atau 516 orang relawan Jokowi yang berkumpul di Bandung kemarin memilih Anies Baswedan. Apa ini? Relawan Jokowi milihnya Anies, kok bisa gitu? Kok bisa? Anies sama Pak Jokowi ini kan udah kayak beda kutub gitu, terlalu jauh jaraknya. Dalam beberapa tahun terakhir, Anies ini kerjaannya ngerecokin gitu. Ngerecokin kerjaan pemerintah pusat. Yang nggak mau lebarin sungai lah, yang nggak mau kerja inilah, yang nggak mau ngeruk kali lah. Ngerecokin gitu. Lah terus sekarang relawan Jokowi milih Anies. Apa ini? Nggak masuk akal gitu. Kalau mau dilihat dari sisi kinerja misalkan, apa yang sudah dilakukan oleh Anies? Apa yang membanggakan? Coba sebutkan. Apa? Bikin sumur resapan yang sunatullah itu. Atau motong-motongin pohon di Monas. Apa coba kerjanya gitu? Nah terus relawan Jokowi milih Anies. Kalau rakyat biasa, orang jelata yang nggak terkumpul dalam relawan Jokowi, silahkan aja gitu. Kalau orang survei memunculkan nama Anies, silahkan gitu. Tapi kalau relawan Jokowi milih Anies, ini kenapa nggak sekalian kalian milih Rizik aja? Biar atas nama demokrasi, bebas untuk milih siapa saja gitu. Kok bisa gitu? Kalau nama-nama yang lain, misalkan Sandiaga, Prabowo, Subianto gitu ya, saya tuh masih bisa maklum gitu. Karena Prabowo setelah masuk ke dalam kabinet, masuk ke dalam koalisi gitu ya, itu dia sudah nggak lagi menjelek-jelekkan Presiden Jokowi. Udah nggak nyinyir, nggak nyindir-nyindir, bahkan sering muji. Atau ketika ada Fadlizon, begitu keras nyinyir, nyindir-nyindir pemerintah, padahal partainya masuk dalam koalisi pemerintah gitu ya. Itu ditegur sama Prabowo. Jadi masuk akal kalau kemudian ada relawan Jokowi yang kesemsem sama Prabowo. Karena suka nggak suka, Prabowo ini emang adalah capres selama 10 tahun terakhir dan sangat kuat sekali menghadapi Pak Jokowi gitu ya. Jadi wajar kalau ada relawan Jokowi pilih Prabowo. Tapi kalau Anies, apa coba yang mau dibanggakan? Apa coba alasannya? Anies udah dipecat jadi menteri gitu ya. Terus kemudian tiap hari itu nyinyir sama pemerintah pusat, nyindir-nyindir, ngerasa lebih baik. Lah terus relawannya mau milih Anies gitu. Sekalian aja novel Bamukmin gitu. Tapi saya gak heran juga gitu. Relawan Jokowi selama ini tuh ada juga yang kemudian membela Munarman. Ada juga. Tapi bawa-bawa nama Jokowi gitu. Aneh.
Dari sisi kinerja nggak ada, dari sisi ideologi perbedaan antara kerja nyata dengan banyak bicara gitu ya, antara sara dengan kerakyatan, udah jelas jauh perbedaannya. Kok bisa kalian ini relawan Jokowi ini milih Anies gitu? Nggak masuk akal. Dan di luar itu, di luar soal Anies yang mengejutkan ini, yang ada dalam daftar nama yang dipilih oleh relawan Jokowi gitu ya. Itu ternyata dari sekian banyak voting atau pemilihan gitu ya. Ternyata banyak dari mereka justru menjagokan Sandiaga Uno. Jadi dari hasil survei di kalangan relawan gitu ya, Pak Jokowi itu tetap memimpin dengan nilai 29% atau 26% gitu ya. Tetap paling tinggi 1.700 vote gitu ya. Lalu kemudian di bawah Pak Jokowi Sandiaga Uno. Kok bisa ini? Ajaib sekali. Dari mana Sandiaga ini? Lah kok tiba-tiba dia ngalahin Ganjar? Ya karena selama ini relawan-relawan Jokowi itu kan cenderung mengarah ke Ganjar dukungannya gitu ya. Nah terus tiba-tiba di survei, di pemilihan, ternyata Sandiaga mengungguli Ganjar. Nggak masuk akal ini. Ini jangan-jangan angkanya di otak-atik. Ya meskipun secara jumlah pemilihan itu agak sebanding gitu antara Ganjar dengan Sandiaga gitu ya. Sandiaga itu 968 suara, nah Ganjar 921 suara. Tetap aja, kok bisa Ganjar kalah sama Sandiaga? Sakti bener Sandiaga ini. Nggak ada pergerakan, nggak ada relawan, nggak ada pemberitaan, tiba-tiba di Munas Musyawarah Rakyat Relawan gitu ya. Menang. Sakti nih. Yang sakti bukan Sandiaganya kayaknya gitu ya. Kardusnya. Sakti. Dan dari sisi Sandiaga juga aneh gitu. Apa coba yang mau dibanggakan dari Sandiaga? Program-programnya nggak jelas. Memang dia orang kaya, memang gitu ya. Tapi kan programnya di Jakarta yang oke, nggak jalan gitu. Nah, terus sekarang kalian milih Sandi. Apa-apaan nih? Ya tapi Sandiaga lebih mending lah daripada Anies gitu ya. Minimal Sandiaga itu nggak ngejekin, nggak nyindir-nyindir, atau nggak ngerecokin, nggak ngalangin kerjaan pemerintah pusat. Malah dia bantuin. Ya iyalah dia menteri. Lumayan lah dibandingkan Anies. Tapi tetap aja sakti. Ini pakai jimat kayaknya Sandiaga ini ya. Jimat uang. Ya karena akhirnya saya ngerti dan menyadari atau meyakini kayaknya jimat terbaik di dunia ini uang. Sakti Sandiaga gitu. Nggak ada apa-apa tiba-tiba menang. Jadi ya sudahlah kita cari uang aja habis ini. Mana tahu bisa menang di survei capres gitu kan. Dan dari dua kejadian ini gitu ya, antara Sandiaga yang memenangkan musyawarah rakyat yang menjadi terfavorit di bawah Presiden Jokowi gitu ya. Lalu kemudian ada nama Anies Baswedan di sana. Ini membuat saya jadi semakin heran dan bingung gitu. Sebenarnya tujuan dari para relawan bikin perkumpulan, bikin acara kayak gini itu apa gitu? Apa tujuannya? Ini kan jadi kayak apa ya? Bukan musyawarah ini. Ini jadi kayak calo capres. Relawan itu jadi kayak calo gitu. Dia nggak punya hak untuk mengajukan capres gitu kan. Lah terus dia ya sebutin aja nama-nama, kumpulin. Nanti diajukan ke partai-partai. Semua partai diajuin. Calo ini. Ini kan jadi nggak ada bedanya sama si Ijtima Ulama itu gitu. Sama. Ijtima Ulama itu kan atas nama ulama gitu. Padahal enggak. Itu kan orang-orang FPI, HTI, 212 gitu. Tapi mengatasnamakan Ijtima Ulama. Nah ini juga sama nih. Musyawarah Rakyat. Padahal isinya relawan Jokowi yang sudah jadi calo. Calo ini. Calo capres gitu ya. Membingungkan itu. Ya karena sebelumnya gitu ya, mereka ini kan selalu mengatasnamakan rakyat gitu ya. Ya saya juga rakyat sih, tapi saya nggak setuju sama Anies gitu. Gimana gitu kan?
Dan ini semakin membuat saya yakin bahwa relawan ini memang semestinya belum perlu saat ini karena kampanyenya belum dimulai. Kok bisa relawannya udah terbentuk duluan? Ini nggak sesuai dengan SOP gitu ya. Ya karena terus terang saya selama beberapa tahun terakhir itu kan kadang juga diajak sama teman-teman untuk masuk di ormas ini, ormas itu, hadir di acara ini, acara itu gitu ya. Ormas-ormas relawan gitu. Saya nggak pernah hadir tuh, nggak pernah mau gabung gitu. Karena apa? Karena saya pikir ini aneh gitu. Relawan ini tujuannya apa? Kalau dia tujuannya adalah politik, ya dia harusnya bergabung sama partai politik gitu. Atau menjadi partai politik, bikin partai baru. Untuk bisa mengajukan capres, cawapres, atau calon anggota DPR, DPRD gitu. Itu kan tujuan yang lebih benar gitu ya. Lah kalau tujuannya misalkan logistik, atau uang gitu ya, atau usaha gitu. Ya jadilah UMKM, bisnis, usaha gitu, CV, PT, lebih logis gitu. Nah ini tapi relawan, tujuannya logistik sama kekuasaan. Main di banyak kaki gitu. Ya intinya ya kayak ginilah sekarang gitu. Mereka bikin acara musyawarah rakyat mengatasnamakan rakyat, tapi yang diusung semua orang. Anies masuk di sana. Di mana ini pendiriannya seorang relawan Jokowi gitu. Ya kalau relawan yang lain lah, misalkan HTI, FPI atau yang III itu gitu ya. Terserah lah. Atau partai-partai lain ada yang milih Anies, silakan gitu. Tapi kalau relawan Jokowi sampai milih Anies, ini apa-apaan? Gak wajar gitu. Dan saya juga ngerti sih, maksudnya para relawan ini ingin menyampaikan aspirasi masyarakat gitu ya. Ya karena kan secara undang-undang sebenarnya memang relawan itu nggak bisa mengajukan capres. Makanya kemudian mereka bikin diskusi-diskusi atau acara-acara kayak gini gitu ya, atas nama rakyat. Ya boleh dong rakyat mengusulkan, menyampaikan aspirasi dengan cara berkelompok, berdiskusi seperti ini atau musyawarah seperti ini gitu ya. Boleh. Bolehnya sih boleh gitu. Cuma kenapa atas nama Jokowi, atas nama relawan Jokowi terus milihnya Anies? Kenapa nggak Rizik sekalian, Munarman, Novel Bamukmin sekalian gitu yang diusung? Supaya lengkap line up-nya. Dan kalau atas nama aspirasi, ini kan nggak sesuai dengan tujuan dan targetnya gitu. Kepada siapa kalian menyampaikan aspirasi itu? Kan yang punya izin, yang punya kuasa, kan partai politik. Sebagai perkumpulan organisasi yang diizinkan dan punya hak untuk mengusung capres kan partai. Lah terus kalian bikin acara-acara kayak gini tujuannya apa? Kalau mau menyampaikan aspirasi, sampaikanlah ke partai politik. Sampaikanlah ke PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem gitu ya. Selain PKS lah pokoknya. Yang lain-lain nggak apa-apa gitu. P3, PKB, PAN gitu, silakan gitu. Nah ini bikin musyawarah terus hasilnya Anies. Ya memang cuma 9%, tapi tetap aja. Nomor 5, Anies. Gak jelasin. Kalau mau jadi relawan yang netral gitu ya, ya bikin aja nama relawan yang lain. Relawan 2024 gitu. Gak usah bawa-bawa nama Jokowi. Terlalu terlalu sakral nama Pak Jokowi kalau kemudian dibawa-bawa terus yang disarankan, direkomendasikan Anies. Kenapa nggak sekalian kalian bikin relawan Anies gitu? Ubah nama. Jangan tanggung-tanggung lah. Ini bawa-bawa nama Pak Jokowi terus dukungnya Anies. Gak jelas gitu. Dan saya sih dulu bertanya-tanya gitu, kenapa relawan itu nggak cepat bubar gitu? Karena pilpresnya udah selesai gitu. Kalau 2014 lalu gitu ya, ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden, lalu kemudian relawan izin untuk membubarkan diri dan nggak diizinkan oleh presiden, itu maklum karena Pak Jokowi masih akan berlaga lagi 2019 gitu ya. Masih butuh bantuan relawan ini. Nah tapi kalau sekarang kan udah selesai. Pak Jokowi udah juga sampai 2024 udah selesai gitu. Kenapa relawannya masih ada? Relawan Jokowi. Mau ngapain lagi gitu? Mau dukung 3 periode. Kalau mau dukung 3 periode jangan tanggung-tanggung gitu.
Silakan dukung 3 periode, tapi jangan ada nama Anies. Nggak boleh. Tersinggung saya sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi, ya meskipun saya nggak pernah jadi relawan gitu ya, nggak pernah bikin organisasi relawan, tapi kan tersinggung juga kita gitu. Lah kok bisa relawan Jokowi dukungnya Anies? Kalau mau dukung 3 periode silakan, lanjutkan gitu. Nggak usah tanggung-tanggung. Tapi ini kan jadi kayak calo gitu. Ya ada isu 3 periode karena Pak Jokowi masih mendapatkan 29% suara atau 1.700 voting gitu ya di kalangan relawan, dan rakyat masih menghendaki, kan seolah-olah kayak gitu narasi yang dibangun gitu. Tapi kok ada Aniesnya? Gak jelas. Ya saya di pihak yang apa ya, tengah-tengah lah soal isu 3 periode gitu ya. Saya pikir juga dibandingkan semua calon presiden hari ini, semualah yang ada di lembaga survei itu sama aja gitu. Asal bukan Anies deh. Yang lain tuh sama lah, semua rata gitu, plus minus gitu. Nah kalau misalkan dibandingkan dengan yang lain, emang Pak Jokowi ini masih lebih kuat, lebih bagus gitu ya. Dan saya juga merasa kayaknya Pak Jokowi memang perlu melanjutkan, tapi dari sisi undang-undang kan udah nggak memungkinkan gitu. Terlalu berat masalahnya. Lalu kemudian secara tahapan pemilu ini udah dimulai. Pendaftaran partai udah dimulai, udah verifikasi, udah. Lah kok tiba-tiba masih mengusung atau menggaungkan isu 3 periode ini? Gimana ini? Ini kalian terlambat. Tapi ya atas nama demokrasi silakan aja gitu. Silakan. Tapi sekali lagi, kalau mau dukung Anies, gak usah bawa-bawa nama Jokowi. Terlalu jauh bedanya, terlalu jauh dari sisi kinerja dan hasilnya gitu. Nggak ada apa-apanya. Dan kita udah berseberangan jauh sama Anies. Antara SARA dengan kerakyatan, jauh. Jadi nggak usah lah, sekali lagi saya kecewa sekali dengan musyawarah rakyat atas nama relawan Jokowi ini gitu ya. Udah atas nama rakyat, atas nama Jokowi, dukungnya Anies. Yang dimenangkan Sandiaga. Apa-apaan nih? Ya tapi akhirnya saya ngerti gitu. Inilah yang membuat saya semakin yakin untuk nggak ikut-ikutan kelompok-kelompok relawan ini. Ya karena calonnya belum ada, kampanye belum dimulai, relawan udah duluan. Apa ini? Salah ini, salah prosedur. Ya udahlah, hentikan aja musyawarah-musyawarah kayak gini. Nggak perlu bikin keributan-keributan kayak gini. Kalau mau mengusulkan, menyampaikan aspirasi, sampaikan kepada partai politik. Kalau mau mengusung 3 periode, sampaikan juga kepada partai politik yang punya kuasa, yang punya izin, yang punya hak untuk mengubah undang-undang atau melanjutkan atau mencalonkan seseorang jadi calon presiden gitu. Kalau bikin acara kayak gini, cuma bikin hura-hura apa? Ngabis-ngabisin duit. Apalagi yang dipilih Sandiaga. Udahlah, cukup gitu ya. Nggak perlu kita lanjut berpanjang-panjang lagi. Dan semoga nggak ada lagi musyawarah-musyawarah kayak gini yang nggak ada gunanya, hambur-hamburkan uang, dan malah menjelek-jelekkan atau merugikan nama Jokowi sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.